eee, dia melakukan itu, kepada siapa aja, random gitu kan. Jadi ini satu hal yang, cukup miris karena artinya pelaku bisa kapan aja melakukan ini dan kalau aku ngelihatnya gini, kan kalau begal payudara itu kan sesuatu yang, ada konotasi atau hubungannya dengan, pelecehan seksual dan penyimpangan perilaku seksual, gitu kan. Nah, kalau yang aku tanggapi dari kasus yang terjadi kemarin, yang link-nya dikasih ke aku, yang tentang istrinya Isa ini cukup prihatin. Jadi menandakan bahwa sekarang begitu banyak loh orang-orang yang, mempunyai orientasi seksual yang nyeleneh, gitu kan. Karena artinya si pelaku begal ini yang laki-laki kebanyakan kan selama ini ketaunya laki-laki gitu ya, ya emang laki-laki ya. Jadi artinya, eee, dia melakukan itu, kepada siapa aja, random gitu kan. Jadi ini satu hal yang, cukup miris karena artinya pelaku bisa kapan aja melakukan ini dan bisa terjadi pada siapa aja dan di waktu-waktu yang tidak perlu malam ya, itu kan terjadinya di waktu pagi hari ya. Jadi kalau aku sih melihat ini satu hal yang miris sih, bahwa begitu banyak orang yang punya perilaku menyimpang, namun ada beredar di masyarakat luas gitu. Iya tadi benar salah satunya, kalau kita bilangnya adalah, perilaku penyimpangan seksual, tetapi memang belum bisa ditentukan di titik mana nih penyimpangannya, karena itu kan butuh harus ada ini ya, pemeriksaan lebih lanjut, ada juga tes-tes yang harus dilakukan. Tapi kita bahas dulu nih, penyimpangan perilaku seksual itu apa sih? Di mana seseorang mengalami titik puas, di, kondisi yang tidak normal. Contohnya gini, kan kalau orang yang normal itu adalah melakukan dengan pasangannya di ruangan tertutup gitu kan, maka itu sudah cukup bagi orang normal. Yang tidak normal tuh bagaimana? Ketika dia misalnya pertama, dia merasa, bergairah ketika misalnya dia mohon maaf ya, memegang payudara orang yang tidak dikenal. Jadi dia ada adrenalinnya, ada sensasinya. Nah, sensasi itu biasanya yang menjadi kenikmatan bagi para perilaku penyimpangan seksual. Kemudian yang kedua, penyimpangan seksual yang kedua, ada lagi gitu, di mana mereka suka memperlihatkan di depan umum dan dia melihat respon orang kaget tuh buat dia ini bergairah gitu. Ada juga yang memang penyimpangan seksual dengan pasangan gitu ya, tapi misalnya dengan, kesadisan gitu ya, senang dengan memukul, menyakiti gitu. Jadi, perilaku penyimpangan seksual ini cukup banyak. Nah, salah satunya si begal payudara ini. Kenapa saya katakan penyimpangan seksual? Karena pertama dia melakukannya pada orang umum yang dia nggak kenal, yang kedua dia melakukannya berkali-kali, pengulangan. Karena kan ada kenikmatan, maka dia mengulangi perilaku ini gitu. Kalau misalnya taruhlah tanda kutip iseng ya, walaupun ini iseng yang sangat tidak dibolehkan gitu ya. Dia sekali ketika dia deg-degan, dia takut, dia nggak akan mengulangi. Tapi dikatakan mempunyai perilaku penyimpangan seksual ketika dia melakukannya di waktu-waktu atau di kondisi yang tidak normal dengan orang yang tidak dia kenal, namun dia menikmati dan dia berulang. Jadi ada repetisinya. Nah ini bisa dikatakan perilaku penyimpangan seksual. Payudara gitu ya, yang penyimpangan-penyimpangan seksual ya. Memang, saya harus kasih info nih, terutama bagi para perempuan ya, rentan juga gitu perempuan untuk menjadi korbannya, walaupun juga mungkin di beberapa case, perilaku penyimpangan seksual juga ada wanita, tapi, tidak mungkin tidak ter-blow up karena kan sekarang perilakunya yang lagi menjadi viral adalah begal payudara ya. Yang pertama untuk para wanita agar tidak menjadi begal payudara itu adalah, pertama hindari tempat-tempat yang sepi, atau kalau misalnya kita melewati satu jalanan nih sepi ya, kita tahu nih jalanan ini jarang dilewatin orang gitu. Walaupun ini mau pagi, mau siang, mau sore, apalagi jelang udah malam ya gitu ya, itu hindari area-area yang seperti itu. Kedua, sebisa mungkin kita pun sebagai perempuan memakai pakaian yang mungkin, tidak mengundang ya, walaupun ini random juga sih kadang-kadang pelaku payudara juga yang tertutup juga di ini aja gitu, dia random juga di nyari korbannya, tapi kita kan ibaratnya memperkecil kemungkinan kita menjadi target. Yang ketiga adalah usahakan berjalan itu kalau misalnya bisa berdua, berdua atau bertiga dengan teman, tapi kalaupun harus sendiri, lalui jalanan yang ramai dan terang, kalau memang harus malam gitu. Yang keempat, kalau memang kan, orang tuh punya gestur ya, orang pelaku pelaku itu punya gestur. Jadi kalau kita udah mulai lihat nih, ada laki-laki jalan atau biasanya naik motor ya, naik motor. Kemudian kok seperti punya ancang-ancang, kemudian arahnya kok lama-lama walaupun ngebut tapi kan arahnya makin ke arah kita gitu kan. Nah, maka kita boleh lari, balik arah atau berteriak. Karena pelaku-pelaku penyimpangan seksual ini, mereka
bukan kayak perampok yang profesional misalnya gitu ya, tapi mereka ini adalah orang yang punya, kebiasaan seksual yang menyimpang. Jadi ketika mendengar korbannya berteriak, dia sebenarnya takut banget. Dia tuh takut gitu. Jadi sebenarnya teriakan kita, atau kita melawan, atau kita dorong, itu biasanya menyelamatkan kita. Kemudian kita lari. Lari atau kita misalnya ke rumah yang terdekat, walaupun rumah kunci kan, tapi rumah ada orangnya dong gitu ya. Kemudian kita berteriak ke rumah yang terdekat dari area kita. Jadi artinya kita harus melakukan langkah-langkah itu. Namun memang agak sulitnya adalah orang-orang yang punya kelainan perilaku penyimpangan seksual ini secara, kondisi fisik, kita nggak bisa membedakan, Mas. Jadi, kelihatannya hanya ketika dia sedang melakukan aktivitas itu gitu. Karena kan secara fisik dia kayak orang biasa ya, kayak orang normal biasa, karena yang sakit apa? Psikisnya. Nah ini yang membuat agak sulit. Nah untuk menghindarinya hal-hal tadi bisa dilakukan oleh para perempuan gitu, jangan sampai menjadi, calon, korbannya para begal ya gitu.